dari sebuah tema well prepared. Buat orang yang penuh dengan perencanaan, kata well prepared adalah hal yang sepertinya alamiah. Kenapa? Karena buat orang yang suka hidupnya terstruktur, suka menyiapkan segala sesuatu, kadang-kadang cenderung perfeksionis, adalah orang-orang yang selalu mengantisipasi segala hal secara berkali-kali lipat dibandingkan dengan apa yang harus dia hadapi. Saudara, kalau kita berbicara tentang well prepared, saudara dan saya berbicara tentang sebuah antisipasi di dalam kehidupan. Dan ada pepatah yang mengatakan kehidupan yang dimiliki akan dialami oleh orang-orang yang melakukan sebuah persiapan adalah sebuah kehidupan yang akan menjadikan dia mendapatkan lebih banyak dari yang didapatkan oleh orang yang mungkin secara acak mengatur hidupnya. Saudara setuju? Berapa persen saudara setujunya? Saudara, di dalam perjalanan saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pelayan saat ini, saya memasuki sebuah fase baru di dalam kehidupan. Kalau saudara bertanya kepada saya sedang ada di mana dalam musim kehidupan saya saat ini, maka saya mungkin boleh mengatakan ini adalah masa yang saat ini loh ya, saat ini paling menyenangkan gitu ya. Sarang rumah saya setengah kosong, dia belum benar-benar kosong, setengah kosong. Kalau saudara bertanya apakah saya menikmati perkawinan saya sangat menikmatinya. Kami baru saja memasuki usia pernikahan 30 tahun. Ya. Kami merayakan cinta, tapi kami yang terutama merayakan anugerah Tuhan yang hadir, anugerah demi anugerah, ya, saudara ya. Dan anak saya yang kedua itu, karena dia nggak tinggal di Indo, dia tinggalnya di Belgia saat ini. Dia bekerja di sana. Pas ada pekerjaan di Semarang, sengaja belok ke Bandung, cuman buat melewatkan waktu merayakan ulang tahun perkawinan 30 tahun. Dan saya sangat luar biasa karena kami nggak pernah merayakan di dalam keluarga kami itu secara meluas dan luas. Biasanya kami selalu merayakannya hanya di dalam keluarga kecil, dalam sebuah perayaan yang sederhana, di mana kami menghitung kebaikan Tuhan. Dan ini sudah kami biasakan dari anak kecil sampai saat ini, saudara. Jadi kunjungan si anak kedua ini, anak yang pertama ada di Jakarta, sengaja juga ke sini, tapi yang kecil nggak punya kesempatan untuk hadir. Dia katakan, "Mami, aku kehilangan kesempatan karena dia nggak ada di Indo, dia sedang ada di Jerman, gitu ya. Dan dia hanya bisa melihat foto kita, terus kemudian bisa Skype-an doang, gitu ya, saudara ya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa musim kehidupan itu dialami oleh kita bisa bermacam-macam rasanya. Tapi bagi saya yang tertentu seperti lagu tadi yang kita naikkan di lagu pertama, bagaimana kita bisa menemukan kehadiran Tuhan di tengah perjalanan itu yang paling penting. Karena tanpa pengalaman itu, sebenarnya pengalaman kita nggak ada bedanya dengan orang dewasa. Ya, dan saya ingin ketika kita berbicara well prepared pada pagi ini, kita berbicara dengan sebuah kesadaran bukan hanya tentang saudara dan saya bisa bikin apa untuk menjadikan hidup kita berjalan lebih baik. Bukan saudara dan saya bisa bikin apa di dalam persiapan kita supaya anak-anak kita bisa kita launch keluar dari rumah kita sebagai orang-orang yang sukses. Bukan tentang saudara dan saya bisa kontrol apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita, karena saudara dan saya tahu betul tidak ada satupun di antara kita yang totally bisa mengontrol kehidupan kita. Dan kita mau sama-sama mengamini bahwa saudara dan saya bergantung kepada kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang hebat untuk menjadikan apa yang kita alami di dalam musim kehidupan kita menjadi bukan hanya bermakna, tapi bisa kita jadikan sebuah altar syukur kepada Tuhan. Amin. Oke, saudara, kita sama-sama melihat ini keluarga saya sudah besar ya. Ini tadi itu mamanya Jenis ya, benar ya, mamanya Jenis bertanya kepada saya di mana sih ya anak saya yang paling bungsu. Yang ini yang cewek adalah yang bungsu dan dia memang ada di dalam sebuah perjalanan fase hidup yang masih kuliah. Yang dua sudah selesai, yang pertama sudah bekerja, yang kedua juga sudah bekerja setelah menyelesaikan S2 dia.
Dan saya menemukan, saya ketika memasuki usia 30 tahun perkawinan, saya menghitung semua kebaikan Tuhan. Saya melihat kembali ke belakang perjalanan kehidupan saya sebagai pribadi wanita tentunya. Saya melihat ada gunung yang tinggi yang bisa didaki di dalam perjalanan itu, ada turun ke lembah, di mana air mata hadir dari waktu ke waktu di pada masa itu. Saya bisa melihat cahaya matahari di sana, saya juga bisa melihat hujan yang turun. Tapi saya benar-benar melihat bahwa Tuhan ada di setiap musim itu, dan itu cukup bagi saya. Itu cukup bagi anak-anak saya juga untuk melihat. Dan ini adalah sebuah perjalanan yang saya kira mungkin kita mau sama-sama coba ya. Saya nggak tahu saudara ada di musim mana. Ini beda-beda musimnya pasti, gitu ya. Tapi saya mau sama-sama mengajak kita memikirkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar-benar menghidupi iman kita dan firman yang sudah kita baca, yang kita mengerti dan kita pahami di dalam setiap pergulatan. Jadi di dalam situasi apapun, saya ingin saudara dan saya melihat bahwa tangan Tuhan yang sempurna terus bekerja untuk merenggang hidup kita. Ya, dan kita mempercayai dia adalah terjunan agung yang tidak pernah menyerah terhadap kita, sehingga saudara dan saya tidak boleh menyerah terhadap kehidupan kita juga. Ya, oke saudara, Ohana tidak. Nah, no one will left behind, itu prinsip di dalam pembelian anak-anak saya selalu ingatkan. Apa artinya menjadi keluarga? Artinya setiap orang sama berharga. Mau orang tua, mau anak, mau kakak, mau adik, mau laki, mau perempuan, mau pinter, mau setengah pinter, mau kurang pinter, itu sama berharga. Dan tidak ada seseorang pun oleh karena sesuatu pada dirinya yang membuat dia ditinggali. Ya, yang namanya keluarga adalah yang kuat tidak merobek yang lemah tidak dilindungi sampai yang kuat kuat. Tapi bagaimana kita bisa membawa seluruh keluarga kita ini menjadi sebuah koinonia, persekutuan terkecil, gereja terkecil yang benar-benar bisa beroperasi seperti yang Tuhan inginkan, sehingga kehadiran Tuhan bisa terbaca membuat skenario seperti apapun yang saudara dan saya diberikan untuk bisa menjalankan. Oke, saudara, saya memberikan judul di sana Grace upon Grace karena itulah yang saya bisa katakan anugerah demi anugerah kami alami sampai ke titik ini, dan kami merayakan cinta, dan kami embrace ya, merangkul ya, memeluk ataupun menerima sebuah kehidupan apapun yang Tuhan inginkan. Karena hanya dengan sikap terbuka seperti itu, saudara dan saya akan bisa bekerja sama dengan Tuhan. Ya, saudara dan saya adalah orang-orang yang cenderung memiliki kendali, dan kita cenderung ngobrol. Ya, saya sedang belajar dalam sebuah perjalanan tentang bagaimana bisa dipersiapkan menjadi spiritual directors, dan ini adalah satu masa di mana hidup saya sedang dibongkar acak-acakan oleh perjalanan kita, saudara ya. Saya punya spiritual director di luar sana, dan saya ada di dalam sebuah perjalanan sedang dipersiapkan, sehingga saya harus membiarkan hidup saya itu dibedah satu demi satu. Dan saya mulai melakukan sebuah jurnal terhadap autobiografi kehidupan spiritual saya dari saya lahir sampai saat ini, 55 tahun ya. Saya udah gak muda banget ya, 55 tahun ya. Kalau Tuhan kasih saya seumur papa saya aja, berarti saya cuma tinggal belasan tahun. Kalau seumur mama saya, berarti saya masih punya 40-an tahun gitu ya, karena mama saya dipanggil Tuhannya 90-an gitu ya, papa saya 60-an gitu ya. Nah saudara, saya menemukan bahwa di dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang anak Tuhan, di musim-musim kehidupan saya, ada banyak masa yang tidak saya sadari, saya lebih bergerak sebagai seseorang yang mengendalikan perjalanan saya. Saya menemukan ya, banyak hal yang saya kira benar, ternyata dari sudut perjalanan spiritualitas ini ternyata nggak benar. Ya, di mana Tuhan saya tempatkan? Saya panggil dalam doa, saya baca firman-Nya, saya cari kehendaknya. Tapi kemudian saya duduk di bangku setir mobil hidup saya. Tuhan di mana? Di backseat, bangku belakang. Ya, saudara. Dan kemudian kemarin ketika saya sedang melakukan refleksi terhadap doa saya katakan even in my prayers,
Saya itu ada di dalam mode apa? Mode bekerja. Celakanya lagi Tuhan di mana? Tuhan sama saya diseret untuk bekerja lebih keras bersama saya. Jadi di dalam musim kehidupan ini ada banyak masa di mana saya mulai menemukan bahwa ini modenya salah. Ini modenya salah. Itu sebabnya ada banyak waktu saya capek. Ada banyak waktu saya merasa kecewa. Ada banyak waktu saya merasa marah. Ada banyak waktu saya merasa nggak puas. Karena kenapa? Karena saya berfungsi dari diri yang semu. Saya ingin sama-sama, saya nggak bisa bagi banyak, tapi saya ingin mengajak kita sama-sama melihat, saudara, di dalam hidup kita, kalau kita boleh ilustrasikan seperti di dalam musim, mungkin saudara dan saya bisa menemukan musim-musim yang sedang saudara alami. Ada yang mungkin ada di dalam musim panas, ya, Indonesia lagi panas pada siang hari, malam dingin, minta ampun, gitu kan ya. Saudara bisa lihat heat wave yang sedang melanda Eropa. Hari ketika anak saya pulang ke sana, dia katakan, Mami, di Paris itu sampai 49 derajat Celcius, setengah mendidih, saudara ya. Terus di Jerman 42, 43, gitu kan saudara. Dan ini menjadi sebuah kejutan karena kenapa negara itu orangnya nggak siap dengan AC di rumahnya. Terus kalau pergi ke sana banyak yang nggak ada AC-nya. Karena kenapa cenderung dingin, betul? Mereka sedang ada di dalam musim panas, dan kalau di dalam kehidupan kita mengibaratkan situasi hidup kita sedang ada di dalam musim panas. Saudara, kalau di dalam musim panas, di dalam kalender biologisnya wanita, itu biasanya lagi punya satu keinginan seksnya lebih tinggi tuh. Ya, kalau kita menggambarkan siklus hormonal wanita, musim panas itu kita kategorikan sebagai masa di mana dia paling subur, di mana dia paling merasa lebih ingin ML sama pasangannya, gitu kan ya, dan lebih optimis, lebih terbuka, lebih mambel kalau lagi mengalami sesuatu cepat bangkit, gitu kan ya. Nah, tapi kita melihat musim panas hanya satu masa di dalam satu bulan kita, karena wanita adalah makhluk hormonal. Kita bergumul dengan hormon seumur-umur kita sampai ke satu titik ketika saudara dan saya mengalami musim matahari terbenam, ya saudara ya. Ketika saudara nggak lagi mengalami siklus bulanan, banyak yang sudah ada di sana masuk ke masa menopause atau premenopause. Nah, itu juga satu cerita lain lagi dalam musim hidup kita ya. Saya akan bahas itu karena bukan tema itu yang kita bahas. Sudah melihat, mungkin saudara ada di musim semi, saudara kalau kita katakan ya, di mana bunga-bunga bermekaran, di mana rasa jatuh cinta saudara lebih besar gitu ya. Terus kemudian saudara mengalami berbagai macam keindahan, kelancaran di dalam hidup mungkin gitu ya saudara ya. Atau saudara sedang ada di dalam musim gugur, di mana segala sesuatu yang saudara miliki, saudara rasa sedang kehilangan dari diri saudara. Saudara, ketika saya mencoba bergumul dengan Tuhan di dalam masa persiapan saya ketika masukin perjalanan menjadi seorang spiritual director, saya mengatakan saya ada di musim gugur. Tuhan sedang merontokkan segala sesuatu agar bisa tumbuh tunas baru. Tanpa dirontokkan gak akan tumbuh tunas baru. Dan di dalam kehidupan sampai sama Tuhan harus izinkan kita mengalami kehilangan untuk bisa menumbuhkan hal yang baru. Ya. Kalau mungkin saudara ada di dalam musim dingin, saudara nggak tahu saudara akan melewati pergumulan saudara seperti apa, hari esok akan seperti apa. Ujung daripada perjalanan saudara akan kemana, dan saudara merasa sangat takut, sangat gentar. Saudara, di musim apapun kita berada, kalau kita bicara dari ilustrasi musim ini, saya ingin katakan pada saudara ya, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di musim ini. Bilang sama anak kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Gak peduli musim apa dan malam. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah kirim kita masuk ke dalam sebuah perjalanan tanpa Dia sendiri hadir di sana dengan anugerahnya, dengan kekuatannya, dan berjalan bersama dengan kita. Itu satu kekuatan yang harus saudara dan saya pegang, sehingga walaupun malam-malam bantal itu basah terus sama air mata, gitu kan ya, gak apa-apa. Besok ganti sarungnya,
Nangis lagi nggak apa-apa, karena kenapa? Menangis itu kadang-kadang bisa menjadi sebuah ritual membersihkan jiwa kita, ya. Karena tangisan adalah sebuah doa kepada Tuhan, doa yang diucapkan tanpa kata-kata, doa dari hati, ya. Nah saudara, kalau kita melukiskannya seperti itu, tapi kita mau sama-sama memasuki fase kehidupan seperti yang diberikan kepada saya di dalam surat, ya. Kita akan sama-sama melihat apa yang dikatakan oleh Amsal tentang orang yang well prepared. 2 ayat saya masukkan di sana. Kalau saudara baca Amsal 31, mohon jangan tergoda saudara sedang berjuang menjadi seideal wanita itu. Gak ada satu orang pun yang akan sanggup menjadi seperti wanita itu. Kenapa? Sudah dia gak pakai tidur, gak perlu tidur. Padahal wanita tuh butuh tidur lebih panjang dari laki-laki. Karena kita mengatakan apa pada malam hari pelitanya menyala dan tangannya ada di atas apa? Alat apa istilahnya? Iya, alat vital gitu ya saudara ya. Gak perlu jadi wanita seperti itu. Tapi kita diberikan sebuah gambaran ideal bahwa seorang wanita bisa menjadi seindustrius seperti itu. Dan wanita digambarkan sebagai orang satu makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kekuatan di dalam kelembutannya. Menggambarkan kepada kita apa yang terpenting dari bagian apa yang Tuhan soroti di dalam seorang wanita. Jadi dia boleh menjadi sebuah model untuk kita belajar mengembangkan ini dan itu, tetapi saudara tidak perlu menjadi sesempurna dia. Karena kalau saudara menjadi sesempurna dia, saudara mungkin sudah tidak lagi punya nyawa, ya saudara ya. Tapi yang saya katakan, dia menggambarkan kepada kita. Ketika kamu membaca kitab Amsal, kamu melihat di dalam pasal 1 ayat ke-7 di sana dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, permulaan daripada hikmah. Di pasal 31 kepada kita diceritakan 30 ya, 21 30 ya. Diceritakan kepada kita dan di dalam pasal 31 ini digambarkan kepada kita seperti apa seseorang yang kualitas hidupnya itu keluar dari hati yang takut akan Tuhan. Karena wanita ini disoroti oleh karena hatinya yang takut akan Tuhan. Betul? Dan kita bisa melihat seperti apa dia mengembangkan sisi-sisi kehidupannya dengan contoh-contoh praktis untuk saudara dan saya bisa menghubungkan diri dengan dia. Yang menggambarkan bagaimana wanita yang membangun hidup dalam hubungan dengan orang lain, dengan orang miskin, dalam keseharian dia, dalam bagaimana dia menggunakan hidupnya dengan semaksimal mungkin dan sebagainya. Dan kita melihat bagaimana hubungan dia dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan dirinya, dengan orang-orang di sekitarnya. Dia menggambarkan sebuah kehidupan yang holistik, diwarnai oleh pengalaman takut akan Tuhan itu akan melahirkan seseorang yang ternyata luar biasa gitu ya. Nah saudara, saya ingin mengajak kita membaca ayat 21 dan juga 25 ya. 1, 2, 3. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangka. Ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ini menggambarkan seorang wanita yang memiliki sebuah persiapan untuk bisa menjalankan perannya sebagai seorang figur di tengah rumah tangganya dan menggambarkan satu pribadi yang benar-benar melakukan bagiannya secara maksimal sehingga di dalam perjalanannya menghadapi masa depan, saudara kita bisa melihat ada sebuah perayaan terhadap hidup yang maksimal. Dan ini adalah perjalanan yang saya kira setiap kita rindu untuk alami, betul? Kalau nggak mungkin tema ini diangkat ya, saudara ya. Saya berharap hanya satu aja, jangan tergoda menjadi seperti wanita itu dalam artian letter lock ya, karena saudara tidak diminta Tuhan untuk menjadi seperti itu ya. Saya selalu mengatakan bahkan seorang ibu seringkali merasa sangat patah hati ketika nggak bisa menolong anaknya bertumbuh dalam track seperti yang dia bayangkan. Banyak ibu patah hati, betul? Karena waktu kita bawa dia pulang sebagai sebuah buntalan berharga ke rumah kita punya mimpi yang besar terhadap setiap anak kita. Kita seringkali menitipkan mimpi-mimpi tak terjadi dalam hidup kita lewat mereka. Dan hanya masalah waktu, saudara dan saya akan melihat itinerary merasakan kekecewaan, gitu kan ya. Ada yang mendatangkan kepuasan, tapi ada yang kekecewaan dan hari-hari yang mungkin penuh dengan pergulatan dan perasaan menjadi seorang wanita yang gagal. Ya.
Saudara, Tuhan gak pernah mencari ibu sempurna untuk mengasuh milik pusakanya. Good enough is enough. Ngomong sama diri sendiri. Good enough is enough, gitu ya. Kenapa? Karena kalau saudara perfect, saudara menjadi good enough. Tuhan hanya butuh yang good enough. Kenapa? Dan Tuhan menggunakan seluruh racikan antara kelebihan dan kelemahan kita untuk bisa menjadi sebuah wadah karyanya bisa terlaksana di sana. Kalau saudara dan saya sempurna, saudara nggak butuh Tuhan lagi. Padahal mengasuh anak itu adalah perjalanan misterius. Sebuah perjalanan yang nggak bisa dikendalikan dengan tangan kita. Sebuah perjalanan yang membutuhkan pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Saudara dan saya harus mempercayai Tuhan jauh lebih peduli anak kita daripada kita. Tuhan jauh lebih peduli pengen dia jadi seseorang dibanding kita. Saudara dan saya punya bagiannya. Ada bagian yang Tuhan pakai orang lain, ada bagian yang Tuhan turun tangan sendiri, gitu ya. Saudara dan saya harus bisa memiliki sebuah sensitivitas seperti itu, sehingga kapan kita masuk, kapan kita enggak, kita jadi paham. Nah, saudara, kita melihat di dalam perjalanan kita, di dalam proses pembangunan kita, saya tahu sebagian di sini mungkin ada yang belum masuk ke dalam perjalanan pernikahan, ya. Saya nggak mungkin fokus ke semuanya, tapi yang saya katakan kalau saudara masih menjadi seorang baby in the waiting, bukan waiting room, in the waiting. Saudara, itu adalah masa-masa yang saudara dan saya sebenarnya, kalau kita sudah menikah kita sudah lewati, begitu kan ya. Karena sebuah masa yang sebenarnya memberikan kepada kita kesempatan untuk, kalau di dalam psikologi perkembangan, saudara, kenapa saya nggak bisa menjelaskan semuanya? Karena untuk kuliah itu aja 2 semester. Ini suruh dibahas 45 menit semua sampai anak gede katanya gitu ya. Waduh, saya bilang ini challenging banget ya. Jadi saya mau fokus aja ke urusan anak. Tapi yang ini kita singgung sedikit karena kita nggak adil sama ibu-ibu yang ibu-ibu wannabe gitu ya, yang belum masuk ke sana gitu. Saudara, kalau saudara masih ada di dalam fase in the waiting, saya rasa masa di mana saudara perlu aware di sana adalah jangan menjadikan waktu-waktu penantian itu waktu-waktu di mana saudara sedang mengejar pasangan hidup dan menjadikannya satu-satunya alasan untuk saudara hidup, gitu ya saudara. Kenapa? Karena ada banyak sekali wanita kalau udah memasuki usia 20-an, 24, 25 belum punya pasangan itu mulai gelisah. Saya berharap saudara jadilah seorang wanita yang menemukan pertama-tama terlebih dahulu kepuasan saudara itu di dalam hidup. Karena kalau itunya benar, waktu saudara mencari pasangan jadi benar. Tapi kalau itunya nggak benar, nanti carinya juga salah. Kenapa? Karena nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mencintai kita seperti Tuhan mencintai kita. Kita yang sudah menikah tahu itu. Ketika kita meletakkan harapan untuk pasangan kita bisa mencintai kita sebesar kebutuhan kita, kita meletakkan beban Tuhan pada pundak pasangan kita. Dia setengah mati, kita kecewa. Karena kenapa? Tuhan gak pernah berbagi peran itu dengan siapapun. Kalau Tuhan kasih pasangan kayak kami yang sudah menikah, saudara, kita menemukan bahwa Tuhan menghadirkan yang real untuk kita bisa alami, tapi gak bisa sepenuh Tuhan kok. Hanya analogi, hanya sebuah cicipan-cicipan boleh dikatakan ya. Kenapa? Karena laki-laki sehebat apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu nggak pernah bisa menjadi seperti Tuhan di dalam apa yang Tuhan ekspresikan ketika Dia mencintai kita sebagai seorang wanita, putrinya, kekasihnya. Dan buat seorang wanita yang sedang berada di dalam penantian, bangun lebih dahulu hubungan kamu dengan Tuhan, terkuat di sana, dan peka sama Tuhan. Apakah gaya menikah, gaya hidup menikah yang Tuhan mau kasih ke kamu, ataukah Tuhan mau menghadirkan sebuah pengalaman hidup di mana kamu hanya menjadi kekasihnya bagi Tuhan? Ya. Oke nggak sih kalau kita nggak menikah? Oke kok ya. Itu yang Pak Wedi katakan kepada anak gadisnya. Ya, nah lebih baik tidak menikah daripada salah menikah.
Saya kadang-kadang suka deg-degan dengar bapaknya ngomong. Karena saya ngomong, kamu harus jadi wanita yang begini ya. Saya katakan pada anak saya, tapi bapaknya selalu mengatakan, Mami, ingat satu hal ya, lebih baik tidak menikah atau telat menikah daripada salah menikah. Dan ini yang menjadi satu hal yang kemudian kita bentuk pada diri anak ini. Sampai sekarang belum mau pacaran, saudara. Ya, umur 21 adalah demen gitu ada, tapi dia belum mau pacaran. Karena dia ngomong sama papinya satu hal, aku kurang apa di rumah? Aku punya papi, punya 2 kokoh, bilang gitu kan ya. Dan itu cukup sampai saat ini. Aku masih mau fokus kuliah. Ya, kita bersyukur dia nggak ada di dalam posisi mengalami sebuah pengalaman patah hati, gitu kan ya. Kalau udah pacaran selalu kan harus ada pengalaman patah hati ya. Ya kan? Jadi dia belum sampai ke sana gitu saudara ya. Nah, kalau saudara sampai umur 25 belum pacaran, coba perlu tanya sama diri saudara, apakah saudara takut kepada keintiman? Memang perlu dipertanyakan. Karena seringkali ada hal-hal yang belum diselesaikan yang menjadikan saudara sulit sekali untuk bisa membangun hubungan yang dekat dengan seseorang yang mungkin potensi partner yang Tuhan sudah bawa ke dekat dengan hidup. Itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa kalau udah deket terus bubar, biasanya ketakutan kepada keintiman, dan biasanya dalam ke bawah itu ada PR yang perlu diselesaikan. Ya. Tapi yang pertama, saya cuma kasih 2 hal di situ. Yang pertama, bangunlah hidupmu menjadi seorang kekasih yang terbaik dulu dengan Tuhan, baru kemudian membahas hal-hal seperti itu di dalam hidupmu dengan Tuhan. Yang kedua, kalau intinya udah benar, terus kamu punya rasa ketakutan seperti itu, tanyakan kepada dirimu, apa sebenarnya yang membentarkan ketika kamu sudah dekat terus kamu menjadi ragu dan kamu mundur. Kalau kamu pengen pacaran tapi kamu nggak pernah berani melangkah, ada keraguan yang besar, biasanya isunya ada di bawah, ya. Dan itu perlu dibahas, bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan supaya bagasi itu bisa digunakan dan kamu melangkah ke depan seperti yang Tuhan. Nggak ada hubungan perkawinan yang bisa 100% sure. Kalau kami berani menikah itu sebenarnya karena kami nekat. Betul, ibu-ibu? Orang kita masuk ke pernikahan dengan iman. Betul nggak? Waktu ngucapin janji itu kita cuma menggantungkan hidup kita kepada iman dan janji itu. Dan setiap hari dari kita mulai nikah sampai nanti kita menutup mata, kita tuh mengerjakan supaya janji itu benar dikerjakan gitu ya. Dan artinya bahwa ada sebuah langkah iman yang sangat besar untuk memasuki sebuah. Nah saudara, kita lihat di dalam tubuh tentang kita punya PR masing-masing yang berbeda gitu saudara ya. Tapi saya ingin masuk, ketika kita berani menikah, saudara, kita memasuki sebuah perjalanan yang sebenarnya kayak naik roller coaster kadang-kadang. Ya. Saudara, ketika seseorang menikah, kita seringkali membawa harapan, membawa impian, membawa keinginan, betul? Nggak ada wanita yang masuk ke perkawinan, ya mungkin masuk aja gitu, nggak ada. Kita punya mimpi Cinderella di situ, betul? Kita punya mimpi selebritis di situ, kita punya mimpi yang kadang-kadang nggak terlalu lama kita dipaksa terbangun oleh realita yang ada, ya. Nah saudara, begitu kita masuk ke dalam perkawinan, hidup kita statusnya sudah sebenarnya berubah. Berubahnya nggak tanggung-tanggung, 180 derajat. Nah banyak orang-orang yang sudah menikah ternyata tidak aware. Dia pengen mempertahankan fasilitas single di dalam kehidupan perkawinan, dan itu menjadikan PR di dalam perkawinan sangat bertambah. Saudara masuk ke dalam perkawinan, saudara memiliki sebuah penyesuaian yang sebenarnya total. Kita harus say goodbye kepada masa lalu, say goodbye kepada privilege sebagai seorang anak kesayangan di rumah, ya. Say goodbye kepada pacar lama, ya kan? Kepada hal-hal yang kemandirian lama, dan saudara kemudian masuk ke dalam sebuah perkawinan dan saudara memulai sesuatu yang baru bersama orang yang saudara nekat pilih untuk menghabiskan hidup bersama dengan dia lebih panjang dibandingkan hidup kita dengan orang tua.
Dan saudara baru membeli paket yang sudah belum tahu isinya seperti apa. Jangan ngomong isi paketnya, bonusnya segala macam kita belum tahu, gitu kan ya? Karena seringkali waktu kita masuk ke dalam perkawinan, cinta yang kita bawa itu cinta romantis. Ya. Kita melewati sebenarnya ada lima fase. Saya nggak sempat masuk sampai ke dalamnya. Ada 5 fase perkawinan. Nah, tahap paling awal itu young love. Nah, young love itu waktu cinta lagi kuat-kuatnya. Waktu dia lagi bikin kita bete juga kita masih bisa melewati karena kenapa cinta kita masih kuat, fresh. Gitu kan ya, ya kayak hot cafe, gitu kan ya. Itu biasanya 1 tahun sampai 3 tahun lah begitu, ya. Saudara toleran, dia bohong, saudara bilang iya, udah jangan lagi ya, gitu kan ya. Saudara dia jorok, saudara juga ngomong ya untuk itulah aku nikah sama dia. Masa jangan saudara yang lebih jorok dari dia, karena sekarang banyak wanita-wanita yang ternyata aduh berantakannya minta ampun. Dan nggak bisa masak, banyak sekali laki-laki yang sekarang jauh lebih pintar masak. Nah, saudara masuk ke dalam perkawinan 3 tahun pertama itu adalah penyesuaian yang masih kelihatan, penyesuaian keseharian, berbagi ruang hidup, ya kan, berbagi tempat tidur, ya kan. Saya tahu di sana akan banyak sekali ritual-ritual di mana saudara ngomel, ya. Ada wanita yang punya kebiasaan kalau baju dari luar tidak boleh naik ke tempat tidur. Siapa yang punya kebiasaan seperti itu? Ya. Dan apakah suamimu sepakat dengan hal itu? Ya. Dan saudara berjuang untuk mengubah dia supaya sepakat. Ya. Belum lagi hal-hal yang lain, macam-macam, saudara ya. Dan kita melihat itu adalah penyesuaian. Saudara, ada banyak sekali orang yang kalau kita katakan terfiksasi, mandek di penyesuaian-penyesuaian sampai seperti itu, sampai sudah menikah bertahun-tahun pun isu yang diperebutkan masih diributkan masih hal seperti itu. Saya kasih gambar ya. 1, saya baru memimpin camp perkawinan dari orang-orang yang sudah menikah sangat lama. Ada yang sudah mau masuk ke perkawinan golden, ada yang lebih dari golden marriage, ya. Saya ngomong sama mereka, saya nggak pede karena saya baru 30 tahun baru gitu ya. Tapi ya saya hadir, saya ngomong gitu ya. Terus ada yang bertanya kepada saya, Bu, wajar nggak sih kalau sudah menikah segini lama? Berapa lama Bu? 50 tahun. Masih sering ribut. Beribut, wajar nggak sih? Wajar. Kalau nggak ribut nggak seru. Kalau ributnya sehat, oke. Tapi kalau ributnya nggak sehat, itu artinya masalah ini sudah dibawa dari awal perkawinan. Terus kemudian saya katakan, ribut soal apa? Apakah seperti satu klien yang saya tangani, ribut, pengen cerai, sudah menikah 50 tahun, terus ngapain mau cerai? Ngapain mau cerai? Kita bingung kan? 50 tahun emang mau nikah lagi? Tapi sekarang kan lagi trennya nenek-nenek kawin sama gue. Emang pengen nikah lagi? Saya bilang gitu kan? Enggak bisa. Saya nggak tahan sama kebiasaan suami saya. Ya ampun, dalam hati saya ya, saya katakan seperti apa? Ibu, kenapa ya laki-laki kalau ngambil air di dispenser harus berecetan? Kalau udah tua kan seringkali tinggal berdua ya. Terus mereka kalau udah nggak ada anak-anak biasanya berantem tiap hari. Oh, gitu? Heran gitu sih begitu kan ya? Sudah gitu yang kedua dia katakan, kenapa laki-laki kalau minum setiap kali minum harus ambil gelas baru? Saya katakan, Bu, saya katakan segitu lama kamu menikah, apakah ini kebiasaan baru? Enggak Bu, dari dulu. Saya katakan kalau gitu, selain Tuhan Yesus yang tidak berubah, maka suamimu juga tidak berubah. Yang kedua,
dengan kamu cerai dia akan berubah? Nah juga kan ya. Saya bilang, saya katakan setiap harimu, tahunmu berkurang 1 bersama dengan dia. Saya bilang, saya udah entah sejak kapan saya tuh gak mau ributin hal-hal yang kayak begitu. Saya katakan, kenapa? Saya mau peluk suami saya ketika dia masih aman. Saya mau ngomong sama dia ketika dia masih bisa jawab saya. Kadang-kadang gak menyenangkan. Tapi saya ingin menikmati hari-hari itu, dan semakin hari saya semakin menyadari setiap hari yang bisa kita miliki dengan pasangan kita, setiap hari berkurang 1. Kalau makin hari kita kurang 1 kali. Dan saya nggak mau nanti baru nangis-nangis di samping Calvin, dia menangis untuk saya atau saya menangis untuk dia. Kenapa? Karena Tuhan hanya pinjemin dia kepada saya. Saya nggak tahu berapa tahun, saya bilang. Tapi saya mau mencintai dia semaksimal sebaik yang saya bisa di dalam anugerah Tuhan. So, ketika saya ketemu dengan Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya sudah mencintai dia semampu yang saya bisa, gitu kan ya. Dan saya nggak menyesal. Kenapa saudara? Karena kita harus menghidupi hidup kita ini dengan terus menikmati hidup sambil mengingat kita akan mati. Dan bukan hanya mati, kita akan berdiri di hadapan Tuhan yang menitipkan orang ini loh. Kadang menyenangkan, kadang nyebelin, betul? Sama seperti kita, ada dia. Kita juga nggak selalu menyenangkan kok. Karena pasangan kita berjuang untuk mencintai kita dan tetap mencintai kita. Dan untuk bisa mencintai orang yang Tuhan pilih ini, itu keputusan setiap hari. Harus diputuskan setiap hari. Karena kenapa? Saudara dan saya nggak punya kesanggupan mencintai orang lain secara konsisten dibandingkan kita mencintai diri kita sendiri. So, dan kita butuh pertolongan Tuhan dan kesadaran memutuskan setiap hari saya mau cinta dia saja. Betul? Saudara dan harus fokus. Saya mau menikmati. Saya mau menikmati waktu saya dengan pasangan saya semaksimalnya. Selama masih bisa diizinkan untuk bisa FF, yang baik. Gak usah buat sobok-sobokan. Kenapa? Bukan itu tujuan menghadiahkan. Tuhan menghadiahkan itu. Tuhan ingin memberikan kepada kita sebuah komunikasi terdalam yang gak bisa kita lakukan dengan siapapun. Coba dengan teman kita. The best. Dan kita bisa. Dan enjoy. Dan the best. Karena kenapa? Itu hadiah Tuhan di dalam perkawinan. Gak boleh dinikmati di luar perkawinan. Tidak boleh dinikmati dengan siapapun. Mau maya, mau beneran, gak boleh. Dan itu artinya saudara dan saya mengisi hari kita di dalam musim-musim kehidupan kita seperti itu.